Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve dan salam sehat. Yang pertama, saya memohon maaf karena kali ini kuliah kita dalam bentuk online tayangan secara streaming dan premier. Mudah-mudahan setiap topik dan pokok bahasan yang saya sampaikan dapat ditangkap, dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Adapun jika dalam penjelasan uraian yang saya sajikan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan manfaatkan kolom live chat ataupun komentar dan ataupun kalau terlewat pada pertemuan berikutnya nanti bisa disampaikan. Oke, iya, sesuai dengan RPS kita, pertemuan awal yang sudah kita sepakati bersama pada topik pertemuan kali ini, saya akan mengajak kita mempelajari secara bersama-sama topik baru lagi, yaitu manfaat dari penulisan karya ilmiah itu sendiri dan bagaimana kita mulai menentukan topik dari rencana atau proposal karya ilmiah kita. Oke, baik. Adapun eh, kerangka penyajian atau outline pada pertemuan kali ini, kita akan coba bersama-sama menguraikan ulas terkait dengan bahwa penelitian itu memiliki tanda tertentu bahwa yang kita sudah garap atau yang sudah kita mulai tulis atau yang sedang kita kerjakan itu adalah sebuah penelitian ilmiah, ada tandanya. Lalu kita masuk ke manfaat, fungsi dan peranan dari penelitian ilmiah itu sendiri. Ya, lalu kita berangkat kepada pokok bahasan yang baru lagi, yang ini akan berlanjut pada pertemuan berikutnya lagi, yaitu bagaimana kita memilih topik yang benar dan mengerjakannya. Ya. Baik, saya awali dengan tanda dari penelitian ilmiah itu sendiri. Sebuah penelitian ilmiah atau karya ilmiah atau yang sering kita sebut juga adalah kalau dalam mahasiswa akhir itu adalah skripsi, ya, tugas akhir. Dia harus memiliki tujuan yang jelas, ya, tujuan dan sasaran yang jelas. Yang kita eh, biasa sebut adalah purposiveness. Ya, maaf ada tipe di situ. Ya, maksudnya bagaimana? Bahwa sesuatu itu, karya yang berbentuk karangan atau tulisan itu uh, disebut adalah penelitian ilmiah jika memiliki tujuan yang jelas. Uh, dan sasarannya apa gitu. Kalau kita mau penelitian terkait dengan perubahan perilaku sebuah komunitas dari yang dulunya kurang atau tidak baik dalam perspektif kesehatan atau psikologi misalnya ke arah yang lebih baik, berarti tujuan kita adalah bagaimana setting eh, apa namanya instrumen ataupun intervensi kita itu tujuan dan sasarannya pada perubahan perilaku dari komunitas. Ya, yang kedua adalah dilakukan secara prinsip kehati-hatian. Ada prinsip
carefulness di situ atau di sini jelas bahwa bukan asal-asalan dari fokus tujuan dan sasaran yang jelas kita melakukannya secara serius, secara berhati-hati. Prinsip kehati-hatian di sini menerapkan prinsip moral etik dan juga eh, memandang objek kita itu sebagai eh, sebuah eh, fenomena atau sasaran yang harus kita hargai. Dalam pengertian kalau itu berlangsung pada kelompok masyarakat atau komunitas, maka prinsip kehati-hatian penelitian kita ini berupaya tidak mencederai, tidak melukai, tidak menimbulkan persoalan baru dalam prinsip budaya setempat dan seterusnya. Kemudian ada uh, testability, ya artinya bahwa begini, uh, sebuah karangan atau riset itu disebut penelitian ilmiah jika dia mampu diuji. Ada ada peluang untuk dilakukan pengujian, ya, bahwa sebuah riset atau sebuah penelitian yang kita lakukan bisa dilakukan pengujian baik bagi orang lain ataupun kelompok lain, itu adalah sebuah tanda bahwa itu adalah penelitian ilmiah. Berikutnya adalah sebuah baru dikatakan sebuah riset baru dikatakan adalah penelitian ilmiah jika bisa direplikasikan, ya, memiliki sifat replicability, ya, dia bisa direplikasikan di wilayah atau lokasi lain pada waktu yang lain gitu, ya, maaf itu ada tipe dating pada waktu yang akan datang gitu. Maknanya di sini adalah prinsipnya adalah penelitian atau riset itu juga dengan melihat kondisi wilayah, kondisi sasaran ataupun tujuan yang jelas itu mampu laksana, mampu dikerjakan ketika eh, berubah lokasi dan waktu. Ya. Sejujurnya di situ mau dilihat konsistensi dari eh, topik yang kita angkat atau tujuan dari riset itu. Kemudian ada prinsip eh, presisi dan confidence. Artinya, maksudnya adalah begini. Penelitian ya, kata dasarnya teliti kan, harus dilakukan secara eh, cermat, ah, hati-hati, sistematik, ya, dan ya sifatnya benar-benar meneliti. Dilakukan dengan prinsip mengungkap kebenaran, menghadirkan kejujuran, dan juga dapat dipercaya. Akuntabilitasnya ada, gitu. Bukan asal dan bukan eh, dilakukan dengan tergesa-gesa. Gitu. Kemudian berikutnya bahwa penelitian kita itu adalah penelitian ilmiah adalah ada prinsip objektivitas di situ. Kita boleh melakukan penelitian, eh, tetapi kalau kita melakukannya dengan tidak menerapkan prinsip objektivitas atau yang dengan kata lain subjektivitas di situ, maka eh, kita masih dipertanyakan bahwa riset atau penelitian kita itu adalah penelitian ilmiah. Mengapa? Karena sejujurnya, sejatinya bahwa penelitian itu eh, harus bebas dari tendensi tertentu. Dia menggambarkan apa adanya. Jadi tidak memihak dan mengikuti prosedur-prosedur. Ya jelas bahwa eh, yang dikatakan atau yang disasar atau yang dituju itu memiliki sasaran yang eksplisit, jelas, tidak kabur atau tidak abu-abu. Gitu. Prinsip berikutnya adalah eh,
generalizability ya, generalizability ini maksudnya adalah dia mampu kita generalisasikan pada populasi. Ya, itu eh, prinsip statistika juga diterapkan di sana. Maksudnya bagaimana ketika kita menarik atau mengambil eh, cuplikan atau yang biasa kita kenal sampel pada populasi yang besar, maka kita melakukan dengan prinsip yang benar sehingga apa yang terjadi pada sampel itu dapat kita katakan adalah representatif dari populasi. Ya, artinya bahwa prinsip keterwakilan dari cuplikan atau sampel yang kita ambil itu pada populasinya. Begitu. Kemudian ada prinsip kesederhanaan. Sebuah penelitian disebut penelitian ilmiah jika ada parsimoninya, ada prinsip kesederhanaan di sana. Maksudnya bagaimana? Bahwa tidak menyulitkan, tidak membuat apa namanya eh, peneliti itu eh, melakukannya dalam rentang waktu yang panjang, ya. Kemudian eh, mungkin dalam hal efektivitas dan efisiensi waktu juga ya dilakukan secara sederhana, tidak bombastis dan seterusnya. Itu untuk tanda-tanda penelitian ilmiah. Berikutnya, kita masuk kepada apa sebenarnya manfaat, fungsi, dan peranan dari penelitian itu sendiri. Pada pertemuan kali lalu, saya sudah menjelaskan juga eh, secara sederhana mengapa perlunya adalah penelitian. Ya. Kemudian, eh, mengapa kita harus menghadirkan dalam penelitian kita itu kaidah-kaidah ilmiah ya. Dan berujung kepada lahirnya ilmu, kemudian eh, pencarian kebenaran. Gitu. Nah, peranan penelitian itu sendiri antara lain adalah kita bisa menghasilkan pengetahuan baru. Ya. Semua pengetahuan-pengetahuan yang berkembang saat ini adalah telah mengikuti sistematika penelitian ilmiah. Kita dulu kita belum mengetahui bagaimana eh, pengetahuan terkait dengan misalnya teknologi komputer, teknologi eh, apa namanya elektronik, teknologi digitalisasi segala hal ya itu karena adanya serangkaian penelitian. Kemudian peranan penelitian adalah kita dapat memperoleh jawaban atas sebuah pertanyaan. Seorang peneliti akan berangkat pada sebuah rumusan masalah yang selalunya berupa tanda tanya. Ya. Pertanyaan itu yang menggelitik, yang membuat peneliti menjadi penasaran, sehingga dia tergerak untuk melakukan penelitian-penelitian. Ya. Maka peranan penelitian itu sendiri adalah kita bisa memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Yang mungkin pertanyaan itu merupakan pertanyaan sebagian besar masyarakat. Ataupun juga bisa jadi adalah dari komunitas dan individu. Gitu. Yang ketiga, peranan penelitian adalah memberikan pemecahan atas suatu problem ya atau masalah. Kalau kita eh, sempitkan dalam bidang psikologi, berarti peranan penelitian kita ini adalah bisa menjadi problem solving masalah-masalah sosial kemasyarakatan psikologi ya. Kita bisa dari penelitian ini kita menghadirkan solusi-solusi yang merupakan
ide-ide cemerlang baru untuk memecahkan sebuah problem atau fenomena psikologi. Jadi sebenarnya fungsi dari ataupun peranan dari penelitian ini ya sebagai alat bantu, sebagai eh, apa, membantu manusia meningkatkan kemampuannya dalam upaya menginterpretasikan fenomena-fenomena masyarakat. Ya, fenomena-fenomena di sini kalau kita tarik ke bidang psikologi misalnya, ya berarti dia mampu menghadirkan apa namanya manfaat sebagai upaya membantu kita memecahkan, mencari solusi, meningkatkan kemampuan menginterpretasikan fenomena-fenomena yang rumit atau kompleks dan berhubungan sehingga fenomena-fenomena tersebut dapat memuaskan rasa atau hasrat ingin tahu kita. Ya. Pertemuan lalu saya sudah katakan semua penelitian itu kan eh, karena ada rasa ingin tahu yang lebih besar. Curiosity, ya, ada rasa ingin tahu. Kita ini manusia yang selalu ingin tahu, ya. Kalau kalau apa namanya eh, saat ini kita lebih ke istilah yang biasa di kita ini makhluk kepo, semua ingin tahu, ya. Kita ingin membuktikan suatu hal. Ketika fenomena ada, kita ingin lebih detail, lebih mendalam memahaminya misalnya. Itulah ada fungsi dari penelitian. Ada beberapa rujukan yang lain secara apa namanya mengidentifikasikan secara runut bahwa fungsi penelitian yaitu secara ringkas mengatakan menemukan suatu pengetahuan ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian ternyata bisa menjadi alat verifikasi ya, bisa menguji kembali pengetahuan-pengetahuan lama atau hasil-hasil penelitian yang terdahulu ya diverifikasi ulang, dikembangkan lagi dan seterusnya. Kemudian ya berikutnya adalah sebagai alat untuk pengembangan pengetahuan gitu. Ya. Dan berikutnya adalah penelitian ilmiah juga berfungsi mencari dinamika korelasional antara eh, fenomena ataupun pengetahuan yang ada di dalam masyarakat dengan fenomena atau pengetahuan lain begitu. Ya, mencoba melihat dinamika korelasi atau hubungan sebab akibat, hubungan kait mengkait antara pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan yang lain. Yang kelima adalah eh, fungsi dari penelitian ini menjadi alat untuk memprediksikan, ya, mampu menjadi alat prediksi untuk menggambarkan atau melihat dinamika korelasi atau hubungan sebab akibat dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada ya, atau yang mendahulunya gitu. Kita bisa memprediksi dengan kenaikan variabel tertentu, maka berefek kepada kenaikan variabel-variabel lain. Ya, kalau kita bicara fenomena sosial dengan hadirnya pusat-pusat perbelanjaan baru misalnya, akan serta merta juga akan menghadirkan apa namanya eh, usaha-usaha atau UMKM yang bisa eh, diterima di pusat-pusat perbelanjaan atau bisa juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, di sisi lain juga bisa menjadi dapat diprediksikan bagaimana perputaran modal di masyarakat. Kalau kita tarik ke efek psikologisnya, bagaimana eh, masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan pola konsumtif misalnya atau tren atau menu atau ya yang dihadirkan oleh pusat-pusat perbelanjaan baru misalnya. Ya, kita bisa memprediksinya nih melalui
pemodelan ataupun penggunaan aplikasi-aplikasi statistik. Itu eh, fungsi-fungsi atau peranan dari penelitian ilmiah itu sendiri. Nah, dari sekarang pikirkan memang adik-adik teman-teman bisa memikirkan saya ini mau konsentrasinya ke eh, psikologi bagian mana. Kita pernah berdiskusi, mungkin ada yang mau ke psikologi yang industri, ada yang psikologi klinis, ada yang mau ke psikologi eh, misalnya pendidikan, ya dan seterusnya. Intinya bahwa nanti akan bermanfaat apa yang kita kerjakan. Nah, teman-teman adik-adik harus memahami, ya, selain kita memahami bahwa penelitian itu memiliki tanda dan memiliki manfaat dan fungsi serta peranan, maka kita harus paham juga bahwa dari penelitian itu ada elemen-elemennya yang mengingatkan kita bahwa eh, penelitian ini bukan digarap tanpa arah dan tujuannya jelas. Maksudnya bagaimana? Bahwa kita akan berangkat dari upaya menyelesaikan suatu persoalan, menyelesaikan suatu masalah. Nah, penelitian memiliki elemen-elemen ini, yaitu persoalan atau masalah. Begitu. Kemudian, penelitian itu harus eh, memberikan peluang berbagai kemungkinan-kemungkinan jawaban. Gitu. Jadi multi jawaban, begitu, bukan hanya satu atau bukan single eh, jawaban gitu. Kemudian elemen-elemen dari penelitian itu sendiri adalah eh, adanya pengumpulan ataupun penilaian data di mana sasaran kita itu memiliki kesempatan memilih, ada pilihan atau kemungkinan-kemungkinan. Jadi ya ini terkait dengan instrumen yang digunakan. Jadi ketika kita menggali informasi atau mengumpulkan data, ada pilihan-pilihan yang tersedia. Sehingga pada saat instrumentasi itu ada yang mengkreasi atau mendesainnya sebagai pilihan-pilihan yang tertutup ataupun pilihan-pilihan yang terbuka. Oke. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, mulai dari tanda-tanda penelitian ilmiah, elemen-elemen penelitian, kemudian manfaat dan eh, fungsi serta peranan dari penelitian ilmiah itu sendiri, sebenarnya bagaimana mengajarkan kita untuk berpikir secara ilmiah. Eh, itu menjadi dasar ketika kita ingin apa namanya memberikan lebih luas lagi, lebih banyak lagi manfaat dari penelitian ilmiah itu sendiri. Jadi eh, meneliti itu sebenarnya sedang mempraktikkan berpikir secara ilmiah, begitu. Berpikir ilmiah ini adalah bersikap skeptik. Skeptik ini tidak mudah percaya, gitu. Selalu ada rasa ingin tahu yang lebih besar. Selalu memandang sesuatu itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lanjut, bukan hanya sekedar tahu, melihat, tetapi tidak mudah percaya dan selalu mencoba mencari tahu gitu. Kemudian setelah bersikap skeptik, dia harus apa namanya berpikir ilmiah ini adalah analitik. Analitik itu mencoba menguraikan, melihat fenomena kaitan satu dengan yang lain, atau mengidentifikasikan kemudian mencari eh, apa namanya dinamika korelasi di antaranya, hubungan sebab akibat, pengaruh yang satu dengan yang lain, dikaji, ya, kemudian diuraikan dan seterusnya. Kemudian dan sifatnya kritis. Kritis itu ya tadi yang saya katakan. Dia tidak berhenti atau tidak menerima begitu saja. Selalu diuraikan, pikirkan, dan selalu bertanya-tanya eh, mungkin dari berbagai sudut pandang.
Itulah berpikir ilmiah. Sementara yang berpikir skeptik itu ya harus tadi seperti yang saya sudah singgung. Dia tidak mudah percaya, harus ada bukti baru percaya. Fakta, harus ada eviden gitu. Ya, ya analitik itu ya menganalisis seperti yang saya katakan. Setiap pertanyaan-pertanyaan dicari jawabannya dan seterusnya. Ya kalau kritis itu ya lebih jelasnya adalah mendasarkan pikiran atau pendapat pada hal-hal yang logik. Ya, nah, pertimbangan-pertimbangan ya ya melepaskan subjektivitas tetapi menggunakan objektivitas berdasarkan eviden, berdasarkan fakta atau data. Tentu dengan menggunakan prinsip-prinsip akal sehat. Ya. Nah, ini sempat saya singgung pada pertemuan awal bahwa dalam penulisan karya ilmiah kita menerapkan metode ilmiah. Antara kriterianya itu ya yang pertama harus ada fakta. Ya, saya sempat menyinggung juga apa itu fakta, ya, apa itu data, dan bagaimana itu informasi. Nah, metode ilmiah yang kita gunakan ini harus ada faktanya, ya. Dimulai dari adanya fakta, ya. Kemudian yang kedua adalah bebas dari prasangka. Maksudnya bagaimana? Bahwa kalau kita menggunakan prinsip objektivitas, maka kita bebas dari tuduhan atau dugaan-dugaan bahwa penelitian itu karena pesanan, karena tendensi, atau karena eh, apa subjektivitas kita, gitu. Atau mungkin karena rencana-rencana dari kepentingan atau golongan-golongan tertentu. Dia harus bebas dari, jadi independen dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kriteria dan metode ilmiah sendiri adalah menggunakan prinsip analisis. Ya. Dan ya, jika mungkin pada penelitian-penelitian analitik itu menggunakan hipotesis. Kalau dalam penelitian-penelitian psikologis ya biasanya menggunakan eh, apa namanya pertanyaan-pertanyaan penelitian, ya. Dan ukurannya objektif dan juga membutuhkan teknik-teknik kuantifikasi. Kalau secara skematis, manfaat dan kebenaran dari penelitian seperti ini yaitu kita eh, bisa memahami satu persoalan, fenomena psikologi, fenomena sosial kemasyarakatan, kita bisa pahami dengan melakukan penelitian. Lalu kita bisa ya mencarikan solusi, ya, atau menjadi problem solver dari persoalan-persoalan psikologi, baik secara individu maupun komunitas. Dan sebagai langkah antisipasi, ini kegunaan penelitian. Setelah kita mengidentifikasi dan kemudian memahami, mengetahui, kemudian menjadi problem solver, kita juga harus bisa mengantisipasi supaya kejadian-kejadian buruk atau persoalan-persoalan yang sering kali berulang itu bisa dilakukan Pak eh, antisipasi supaya jangan lebih parah. Ya. Prinsipnya kita berangkat dari adanya yang disebut dengan persoalan atau masalah. Ya, saya tidak akan tanya lagi apa itu masalahnya. Jangan sampai Anda tidak paham apa itu masalah. Dan dari awal juga saya katakan. Ya. Oke, ini yang menarik. Kita pindah ke topik bahasa yang berikutnya. Apalagi kalau masih ada yang dirasa belum dipahami, silakan disimpan pertanyaannya atau mau ditulis di kolom komentar atau live chat silakan. Mudah-mudahan bisa saya langsung jawab. Nah, kita masuk ke pemilihan topik ya, ataupun masalah penelitian. Tentunya ada beberapa kriteria yang bisa kita gunakan dalam hal supaya kita memilih masalah. Yang pertama, urgensitas atau seberapa penting eh, masalah ini atau topik ini kita harus bahas. Ya, kalau di dalam eh, skop NTT saat ini ya masalah-masalah psikologis yang mungkin terjadi di masyarakat ya
ya persoalan efek psikologis kenaikan harga misalnya. Eh, atau ya yang dalam hampir beberapa bulan ini menjadi konsumsi publik termasuk juga di NTT terkait dengan eh, apa namanya kasus yang terjadi di Jakarta yang melibatkan aparat misalnya. Ya, itu menjadi fenomena. Apakah penting itu kita bahas misalnya? Itu menjadi kriteria dalam kita menentukan topik. Atau misalnya persoalan kesehatan masyarakat yang lagi booming sekarang, atau itu adalah misalnya masalah gizi stunting, misalnya. Ya, kalau dalam psikologis, ya teman-teman lebih tahu. Yang jelas bahwa di dalam eh, memilih masalah, urgensinya itu bagaimana. Ada beberapa teman-teman psikologi mahasiswa yang ber, eh, apa namanya berdiskusi dengan saya. Pak, kalau topik seperti ini apakah baik untuk kita teliti? Saya langsung urut-urut dada begitu. Saya pikir eh, urgensinya itu harusnya dikedepankan. Ya. Memang kadang-kadang dia penting menurut kita, tapi tidak penting bagi masyarakat. Nah, atau penting bagi masyarakat, tapi belum tentu penting bagi kita dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mencoba mencari itu lebih ya, urgensitasnya itu bagaimana kita bisa ya bagaimana kepekaan kita terhadap soal. Ya. Kemudian yang kedua adalah seberapa menariknya. Selain urgen, sebagai kepentingan tadi itu berapa menarik. Nah, penting juga kita pahami sebagai calon peneliti ataupun yang sudah lakukan penelitian, eh, ketertarikan pembaca atau apa namanya masyarakat terkait dengan topik kita itu juga harus kita perhatikan. Karena ya tadi kan kita mau selain memahami, kita harus melakukan upaya pencarian solusi ya supaya masyarakat bisa tertarik ya upaya kita untuk mencari atau mencarikan jalan keluar dari masalah. Mereka pasti tertarik. Nah, kemudian kriteria yang berikutnya dalam memilih masalah itu adalah apakah kita mampu dalam dalam apa namanya dalam eh, pengetahuan atau skill kita atau di dalam latar belakang kita sumber daya yang kita siapkan apakah kita mampu ya hati-hati karena masih di level penulisan karya ilmiah dalam bentuk tugas akhir itu skripsi jangan sampai Anda udah eh, dibebani oleh pemikiran-pemikiran harus bombastis akhirnya Anda lupa bahwa level kemampuan Anda seperti yang terbatas begitu. Kemudian berikutnya adalah mungkinkah kita atau mudahkah kita dalam upaya pull data atau pengumpulan datanya. Ya, jangan sampai kita susah. Kita menangkap fenomena psikologi, fenomena kemasyarakatan. Tetapi setelah kita turun ke lapangan untuk menemukan informan satu biji saja, satu orang saja susah setengah mati. Nah, itu juga menyulitkan. Itu harus dipikirkan. Itu adalah kriteria. Ya. Kemudian adalah jangan sampai masalah-masalah yang kita mau garap ini terlalu luas. Sehingga mungkin respon ini seluruh Indonesia misalnya. Ya, perlunya pembatasan-pembatasan. Sekali lagi, tidak semua masalah itu kita harus selesaikan. Tidak semua masalah psikologi itu harus kita teliti. Mari kita menyadari keterbatasan kita. Tetapi ingat juga, carilah densitasnya, carilah sebagai apa yang bisa membawa dampak masalah. Maksud saya bisa menjadi problem solver ataupun jalan keluar dari setiap masalah misalnya. Dan ya itu kemudahan-kemudahan lainnya. Prinsipnya yang teman-teman adik-adik harus pahami bahwa topik itu adalah sesuatu yang menjadi pokok, ya, sesuatu yang menjadi dasar. Jadi
apa namanya pedoman pembahasan. Saat kita atau Anda mulai menulis, selalu akan diperhadapkan pada apa yang mau Anda tulis. Renungkan baik-baik kriteria-kriteria yang di slide sebelumnya. Ya. Kita atau saya dan Anda aku penulis haruslah bisa membatasi diri, membatasi subjek, membatasi persoalan itu. Jadi supaya ya, efektivitas dan efisiensi juga bisa kita terapkan. Dan jangan sampai kita hanyut pada persoalan ya akhirnya tidak bisa menulis atau tidak menyelesaikan penulisan karya ilmiah kita. Ya, itu penegasan-penegasan. Ya, topik atau pokok pembicaraan atau ya biasa juga dikatakan adalah medan atau area garapan tulisan. Sebenarnya itu bisa kita dapatkan dari lingkungan kita. Ya, bisa kita baca dari atau kita dengarkan dari pengalaman-pengalaman peneliti lainnya atau peneliti-peneliti lalu. Ya, makanya saya bilang aktifkan diri atau biasakan diri ikut-ikut pertemuan-pertemuan ilmiah supaya ya Anda bisa mendapatkan eh, informasi-informasi baru yang bisa Anda kembangkan baik itu penelitian. Kita juga bisa ambil dari sharing pada saat eh, apa namanya webinar atau perkumpulan-perkumpulan. Ya. Bisa juga kita dapatkan sendiri dari alam sekitar ya atau lingkungan dari fenomena sosial kemasyarakatan yang ada. Ya, saya baru mendapatkan sharing dari eh, grup teman-teman. eh, ada fenomena yang menarik kota-kota besar bahkan di Jakarta sudah mulai ada, yaitu eh, bagaimana kondisi masyarakat sekarang sudah mulai permisif atau mengizinkan hal-hal yang dulunya dianggap tabu dan melanggar etika moral. Contohnya eh, apa namanya istilah sleep over date. Ya, ini sangat disayangkan. Silakan mungkin ada yang tertarik untuk penelitian. Ini tren yang baru sebagai bentuk normalisasi seks bebas. Ya, saya baru mendapatkan kirimannya bahwa menurut psikolog dampaknya ini bisa merusak sendi-sendi karena sering dibicarakan dianggap biasa, maka orang menganggap itu sebuah hal yang wajar, padahal itu merusak. Persoalan-persoalan itu bisa menjadi topik yang kita angkat. Kemudian mungkin dari sisi budaya, ya ada beberapa eh, kakak angkatan juga meneliti terkait dengan budaya, bagaimana seorang perempuan Sumba misalnya yang menempatkan diri sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai pendamping keluarga, ya, ya dalam posisinya di stratifikasi sosial kemasyarakatan, baik itu dalam apa namanya ekonomi, baik dalam hal menentukan atau pengambilan keputusan, ya, apalagi dalam memenuhi kebutuhan secara eh, kesehatan, misalnya. Ya, kemudian bisa dari hal-hal yang terkait dengan kesehatan, ya, psikologi, kesehatan masyarakat dan seterusnya. Dari ilmu pengetahuan, ya, topik itu juga kita bisa lihat dari bidang ekonomi, ya, tadi yang saya singgung. Sekarang BBM lagi naik, dampak psikologis masyarakat dalam hal eh, akan serta-merta meningkatkan eh, harga-harga yang lain. Ya, dampak psikologisnya kita dengan mungkin penghasilan yang belum eh, bertambah, tapi kebutuhan itu menjadi
harga-harganya semakin meningkat, apa dampak psikologisnya? Itu menjadi fenomena bagus untuk diuraikan dari sisi psikologi. Kemudian industri ya, minggu lalu juga sudah saya bahas. Kalau di Kesmas, teman-teman yang kesehatan kerja ya biasanya meneliti juga terkait dengan psikologi industri. Nah, pariwisata juga menarik. Bagaimana fenomena yang terjadi di tempat-tempat wisata, manajemen eh, apa namanya, manajemen eh, tata kelola daerah pariwisata dan juga efek sosial kemasyarakatan di daerah-daerah wisata. Itu menjadi topik yang cocok kita angkat. Baik. Semua pokok persoalan, semua topik ataupun pembicaraan yang tadi yang sudah rekan itu ya bisa ditarik atau kita buat dalam bentuk narasi, deskriptif, eksposisi atau argumentasi. Saya kira jelas. Narasi itu ya kita berkisah untuk peristiwanya secara runut menurut waktu kronologisnya. Ya, contohnya biografi, roman, novel, ataupun sejarah. Ya, tapi karena kita fokus ke skripsi misalnya, ya sangat apa kita belum familiar eh, skripsi dalam bentuk narasi. Ya. Tapi dalam sebuah skripsi ada narasi, ada. Ya. Misalnya sebagian kecilnya. Kemudian ada deskripsi. Di sana kita menggambarkan hal yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kita mencoba menuliskan ulang sehingga orang yang membacanya mengerti seperti dia ada di dalam kondisi itu atau di tempat itu. Ya, kita tidak pernah ke Jakarta ketika orang menulis di Jakarta kita seakan-akan sudah di Jakarta begitu. Ya, kemudian ya ada yang namanya eksposisi, ya paparan, memberikan uraian, penjelasan tema yang diuraikan dalam eh, sebuah proses. Contohnya bagaimana mengasuh atau bagaimana orang tua atau babysitter mengasuh bayi ya misalnya. Kemudian bagaimana membuat makanan pendamping ASI misalnya. Ya diuraikan di situ, dipaparkan, berikan penjelasan. Ya. Melukiskan yang belum diketahui oleh pembaca itu eksposisi. Misalnya bagaimana cara membuat vaksin misalnya. Nah, mungkin rumit, tetapi ketika kita memaparkan, nah, kita akan menjadi lebih jelas. Kemudian bagaimana mengadakan komunikasi perubahan perilaku. Nah, itu contoh-contoh eksposisi. Menerangkan tentang proses kerja suatu objek. Misalnya bagaimana prosedur, kemudian tata cara melakukan eh, operasi dengan berbasis MRI. Ya, ya kita bersyukur untuk Kota Kupang MRI yang sangat susah itu sudah ada di rumah sakit Siloam. Ya ini bukan endorse ya, tetapi ini kabar baru. Bagaimana eh, kita mampu mendeteksi secara lengkap dengan menggunakan alat MRI ini seperti scan tubuh kita ya, ya keluar kelihatan begitu apa yang menjadi keluhan kita tanpa harus ke luar Kupang lagi ya. Kemudian bagaimana proses pendeteksian virus misalnya dengan alat yang ada. Bagaimana sistem kerja mesin eh, apa PCR. Nah, itu dilakukan secara eksposisi. Dan yang berikutnya adalah argumentasi. Ya, dia juga masuk dalam eksposisi, hanya sifatnya ya, agak sedikit lebih sulit. Diajukan bukti-bukti, analisis, termasuk problem solvingnya, ada persoalan atau fenomena yang ada yang ya bisa memberikan penjelasan ya secara sistematis dan logis. Contohnya eh, apa ciri-ciri pendidikan kita saat ini? Ya, ya memang berbasis hybrid atau berbasis online, berbasis digital, berbasis jarak jauh, ya memiliki dampak ke depannya bagaimana?
dalam hal penguasaan teknologi, misalnya penguasaan ilmu pengetahuan misalnya. Ya. Atau misalnya perlukah seorang mahasiswa selain dia belajar sebagai mahasiswa dia bekerja? Ya, jangan heran sekarang ini banyak mahasiswa yang lebih penghasilnya lebih banyak daripada dosennya. Ya karena dia bekerja, dia memanfaatkan teknologi informasi misalnya atau dia memanfaatkan skill-skill yang ada sembari dia belajar gitu. Nah, itu argumentasinya harus bagus. Nah, sebagai seorang peneliti atau penulis, calon penulis, ini yang perlu dipertimbangkan bahwa topik yang kita pilih, ya, baik yang kita dapatkan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, sharing-sharing pengetahuan atau kakak-kakak tingkat atau senior-senior, itu yang pertama haruslah dia menarik bagi Anda sendiri, menarik bagi penulis atau peneliti sendiri. Jangan sampai Anda mau menulis tetapi Anda sendiri kurang yakin begitu. Atau daya tariknya itu bagi Anda tidak ada begitu. Penulis harus kan mengumpulkan data. Kalau sudah tidak tertarik untuk pencarian data, pengumpulan data, bagaimana bisa selesai? Ya. Topik yang tidak menarik bisa menimbulkan kekecewaan. Gitu. Dia bisa kesal, mungkin sedikit ada hambatan, dia sudah menyerah. Gitu. Penulis harus mencintai ya, topik itu. Gitu. Harus bisa menarik bagi dia. Bagaimana dia bisa menjadi problem solver kalau dia juga tidak tertarik. Nah, itu penting juga. Kayak dari pertemuan pertama kan saya sudah bilang, daftarkan topik-topik yang menurut Anda tuh menarik. Ya, jangan hanya single, harus ya lebih daripada satu. Kemudian yang kedua, hal yang harus dipertimbangkan adalah eh, topik atau masalah atau pokok persoalan itu penulis harus ketahui. Setidaknya referensinya sudah ada, lengkap membaca, sering membaca atau mengumpulkan tulisan. Karena ya tidak mungkin dia start dengan tidak ada apa-apanya. Dia harus boleh apa harus lengkap dalam hal pencarian data. Dia harus menguasai memang benar-benar prinsip-prinsipnya. Ya referensinya harus banyak mengenai teknis ilmiah, kaitan teori, konsep yang dibangun, latar belakang masalah dan seterusnya. Yang ketiga, ya sebagai pemula janganlah memaksakan diri untuk hal-hal yang terlalu baru. Mungkin Anda baca di eh, apa namanya sebuah jurnal, kemudian Anda mau kontekstualkan itu ke ranah NTT, wah jangan juga. Karena kalian itu adalah penulis pemula, teman penulis pemula. Jadi jangan sampai karena baru tapi tidak ada datanya, nah bagaimana? Kan susah. Suatu topik yang baru, ya tidak akan dijumpai dalam bahan-bahan kepustakaan. Ya mungkin saja di jurnal, atau mungkin Anda dengar dari berita atau temuan ilmiah, tetapi konteksnya di NTT bagaimana misalnya? Nah, itu harus dipikirkan. Kemudian yang berikutnya, yang terlalu teknis, kalau Anda tidak mampu menyediakan sumber daya, waktunya panjang, ya hindari saja. Ya, gitu. Kemudian yang kelima, hindari jangan sampai terjadi kontroversi. Ya, menimbulkan kesulitan untuk kita eh, apa bertindak objektif. Gitu. Ya, jangan sampai itu karena pembimbing ya kita eh, ikuti saja ternyata kontroversi nantinya. Yang harus mempertanggungjawabkan bukan dosennya, kalian sendiri gitu. Ayo. Yang keenam, topik yang dipilih itu harus fokus pada satu bidang atau satu segi. Walaupun ya mungkin ada beberapa faktor atau variabel-variabel yang ikut nanti begitu. Tetapi jangan sampai itu menyeret kalian pada pengumpulan informasi yang terlalu besar, terlalu banyak dan beraneka. Kan kesusahan nanti. Maksudnya di sini adalah dia bisa membuat pembaca itu tertarik
ada hal yang baru yang Anda ungkapkan, bukan baru dalam pengertian baru sekali, tetapi ya dia menambahkan, dia memperoleh pengetahuan tambahan begitu. Ya, datanya juga objektif, ya, mewakili masyarakat pada umumnya atau representatif. Kemudian ya dalam hal penyajiannya sangat mendalam begitu. Dan juga membantu Anda penulis itu ya sudah memiliki atau sudah mengetahuinya lebih dulu gitu. Memiliki dasar untuk berbicara topik itu misalnya. Lalu ya jika dimungkinkan untuk bisa dilanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Oke. Nah, sebelum masuk ke poin yang ketujuh, contoh topik yang terlalu luas yang perlu Anda batasi. Misalnya Anda mau penelitian tentang aktivitas para mahasiswa. Karena aktivitas mahasiswa ini banyak, jadi harus fokus kepada satu. Misalnya eh, organisasinya, misalnya eh, giat-giat sosialnya, atau misalnya aspek kerohaniannya, atau kebutuhan terkait dengan kebutuhan hidup dan belajarnya, ya harus dibatasi, jangan itu. Contohnya hukum, itu luas sekali. Hukum yang mana? Gitu. Ekonomi, iptek yang mana? Ya, keadilan dan seterusnya. Industri tenun ikat yang mana? Mau yang kemarin saya di Keva, posisi sekarang di Soe. Kemarin di Keva, berdiskusi dengan eh, satu pengusaha UMKM, ternyata ya di Keva sendiri ada yang model Insana, ada yang di Boki, ada yang eh, Sotis dan seterusnya. Ini kalau Anda tidak batasi, wah, dia menyulitkan. Kemudian krisis ekonomi dan seterusnya. Yang ketujuh, yang harus kita perhatikan, topik yang kita mau angkat itu memang harus tadi yang seperti yang saya singgung. Evidennya ada, faktanya ada, datanya jelas dan objektif. Kita tidak berangkat pada dugaan-dugaan. Waktu kita turun ternyata, itu gosip, itu rumor saja. Susah bagi kita. Ya. Yang kedelapan, rujukannya jelas atau acuannya ada. Tertuh dengan referensi bahan perpustakaan. Ya, rajin-rajin apa namanya baca literatur, ya, mereview jurnal, ya, kemudian menghadiri webinar, seminar-seminar, dan seterusnya. Ada acuan itu yang menjadi penting karena kita dalam apa namanya panduan penulisan pasti kan ada namanya tinjauan pustaka, ada bagaimana cara merujuk ke referensi. Ya kalau acuannya tidak ada, ya bagaimana kita kerjakan. Ya. Sebenarnya ada cara untuk mempersempit atau membatasi. Yang pertama, kita lihat masalah itu dari sisi tempatnya, dari lokusnya atau wilayahnya. Kalau kita bicara budaya, budayanya mana begitu, atau kita bicara wilayah, wilayah apa, misalnya, kita persempit. Tidak apa, itu adalah hal yang wajar. Yang berikutnya adalah mungkin dari sisi waktu. Kita mau batasi 1 tahun terakhir atau lima lima tahun terakhir atau mungkin dalam sebulan terakhir. Yang kita itu kalau ajar yang bisa kita lakukan untuk mempersempit, jangan terlalu susah begitu. Nah, kita juga bisa melihat dari apa namanya pustaka yang ada, hubungan sebab akibat dan teori-teorinya, misalnya. Ya, itu bisa kita lakukan. Berikutnya, menurut bidang keilmuan kita, ada yang mau psikologi klinis, ada psikologi pendidikan, ada psikologi komunitas, ada psikologi industri. Ya, mungkin dari pembatasan seperti itu akan memudahkan kita. Ya, tentu pada pertemuan yang lalu tugas-tugas yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang sudah melakukan ini, sudah memikirkannya. Syukurlah kalau ya sisa dikerjakan lagi lebih serius. Kemudian ada menurut spek khusus ataupun umumnya, hal-hal yang komunitas, kolektif, atau individu, itu
menjadi ranah yang baik, atau cara yang baik untuk mempersempit, membatasi topik. Menurut objek material dan objek formal itu juga, ini juga baik untuk kita bisa membatasinya. Topik yang sudah sempit, terbatas atau khusus ini, ya kemudian menjadi judul. Jadi jangan kita terpatok kepada judul dulu. Nah, jangan sampai karena kita sibuk menulis judul, ternyata jadi dia menjadi melebar atau besar, menyulitkan kita. Ya, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan kalau ada yang dalam penjelasan saya belum dimengerti, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut. Ini bagian yang terakhir. Minggu yang lalu sudah saya berikan tugas, tuliskan topik-topik. Kalau bisa dalam bentuk judul juga tidak apa-apa. Ya, lebih baik lagi dia lebih fokus begitu. Nah, kalau sudah menuliskan, tentu apa yang saya sampaikan tadi ada yang sudah mungkin sudah dikerjakan atau relnya sudah benar. Tapi ada juga yang belum. Ya, baca kembali materi ini atau dengarkan kembali slide-nya ini nanti saya bagikan, disebarkan. Dan kalau sudah ada topik itu, teruskanlah dengan menuliskan latar belakang. Ya. Pak, kami belum dapatkan materi tentang latar belakang. Nah, nanti Kak, saya akan jelaskan. Kita belajar dulu dari kesalahan kan, ya, Pak. Pertemuan berikutnya, saya coba menguraikan. Apa sih sebenarnya itu latar belakang? Nah, tugas ini saya tidak minta Anda kumpul. Ya, silakan. Dia bersifat eh, apa ya? Sunnah begitu. Ya, dikerjakan mendapatkan manfaat, tidak dikerjakan ya saya juga tidak akan berikan nilai. Kalaupun Anda tidak kerjakan sebenarnya Anda rugi. Karena mulai dari sekarang sampai dengan pertemuan terakhir kan hasilnya nanti Anda membuat karya ilmiah dalam bentuk draft proposal misalnya atau mungkin artikel kan seperti itu. Nah, kalau tidak ditulis dari sekarang, kehususan itu ada pada diri Anda sendiri. Ya, latar belakang yang Anda tuliskannya maksimalnya 4 halaman ya, jangan terlalu banyak. Ya, jangan sampai Anda kasihkan ada lebih banyak isinya adalah copy paste atau curhat misalnya. Ya, dan ya minimal 2 halaman dan juga jangan juga hanya 1 halaman. Ya, pastikan merujuk materi yang sesuai sampaikan barusan. Ya, oke. Saya kira itu saja eh, yang ingin saya sampaikan hari ini. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, kerjakan tugasnya dengan baik. Kalaupun belum dipahami, ya silakan di-reply, ya diulangi lagi ini videonya. Ya, simpan pertanyaannya nanti pertemuan berikutnya ditanyakan. Oke, saya sekali lagi minta maaf ini dalam keadaan di luar daerah. Eh, Kemarin di Keva, sekarang ya tugas negara. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa ketemu. Mohon maaf untuk kekurangan-kekurangannya. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam sehat. Shalom.